Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Bani Reza Maria Supriyatno. Saya mahasiswa dari IPB Universitas, jurusan Komunikasi Digital dan Media Pak. Ya. Saya di sini mau wawancara sedikit tentang ulat bulu Pak. Ya, boleh. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Buat pertanyaan pertama Pak, Ya, ulat bulu itu apa sih Pak? ya serangga itu ulat yang metamorfosanya asalnya dari kupu-kupu. Kupu-kupu bertelur kan menjadi ulat. Gitu ya. Oh, iya. Nanti ulat lagi jadi kepompong lagi dan jadi kupu-kupu lagi. Gitu. Nah kalau untuk siklus hidupnya sendiri itu gimana Pak? Siklus hidupnya metamorfosa sempurna. Jadi dia dan seperti tadi saya sampaikan bahwa ulat itu berasal dari telur kupu-kupu yang menetas, kemudian setelah menetas dia jadi larva, kemudian dia jadi kupu-kupu atau imago, kemudian jadi kupu-kupu dewasa lagi. Terus saja seperti itu. Berarti ulat bulu itu larvanya kupu-kupu ya Pak? Iya, ulat itu larvanya kupu-kupu. Nah makanan utamanya apa Pak? Makanan utama ulat bulu itu? Biasanya ulat bulu itu makan pada daun-daun yang muda. Jadi daun-daun muda seperti di tanaman-tanaman sayuran, tanaman buah-buahan itu dia paling suka untuk makan itu, menyerat gitu, jadi memakan gitu, makan batang-batang atau daun-daun yang muda. Nah biasanya ulat bulu itu ditemuinya di mana Pak? Itu kalau yang banyak biasanya ulat bulu itu banyak di pohon-pohon seperti rambutan, alpukat, kemudian kakao atau coklat, dan ada juga di tanaman-tanaman sayuran. Ada juga muncul di tanaman-tanaman sayuran itu, tapi kebanyakan model di batang-batang pohon rambutan, batang pohon coklat, pohon alpukat itu biasanya lebih banyak. Berarti lebih sering ditemuinya nih kayak di daun tanaman. Iya, di daun-daun tanamannya seperti itu. Ya. Nah, ulat bulu itu Pak memiliki manfaat buat lingkungan nggak Pak? Kalau punya itu apa Pak manfaatnya? Buat lingkungan ya manfaat juga mungkin seperti semua tanaman, semua binatang, semua serangga yang ada di muka bumi ini semuanya bermanfaat. Gitu. Ya, itu ulat itu bisa dimakan oleh predator yang makanannya seperti ulat, kadang-kadang burung dan lain sebagainya gitu ya. Burung-burung itu kan biasanya makan ulat. Jadi dia bermanfaat bagi lingkungan yang lainnya untuk ekosistem kehidupan binatang atau serangga-serangga yang ada di muka bumi ini. Itu jadi tidak semata-mata yang Maha Kuasa menciptakan sesuatu itu tidak ada manfaatnya, pasti ada manfaatnya, pasti bermanfaat. Kalau ulat bulu tuh Pak kan kalau dipegang itu bisa bikin gatal tuh Pak. Iya. Nah kira-kira itu kenapa Pak bisa bikin gatal? Karena di dalam bulunya itu merupakan senjata bagi kita untuk bagi ulatnya untuk melindungi dirinya. Jadi dia punya semacam senjata untuk melindungi dirinya agar ada orang yang menyentuh atau binatang yang menyentuh atau apapun yang menyentuh dia mengeluarkan racun itu, sehingga timbul kalau kena ulat bulu itu kitanya gatal-gatal gitu ya, misalkan gatal-gatal itu akibat ada racun yang ada di dalam ulat tersebut gitu. Jadi pasti semua makhluk itu kan ada punya pelindung, punya alat perlindungan gitu. Seperti ular kobra dia dengan bisanya gitu. Semua ada gitu. Jadi dia melindungi dirinya untuk bertahan hidup sehingga tidak mendapat gangguan dari serangga yang lain. Tapi kan walaupun ada perlindungan, nanti ada yang predator yang lebih kuat, ya dia bisa juga kalah juga gitu walaupun punya perlindungan. Ya, jadi kan itu udah pasti ada perlindungannya dan itu mengandung racun sehingga kalau kena pada tubuh atau kulit kita, kulit manusia itu bisa berbahaya, bisa gatal-gatal. Ya. Dan yang Bapak sebutkan tadi kan kalau ulat bulu itu makanan utama itu daun tanaman gitu ya. Nah berarti itu ulat bulu itu nggak jarang merusak tanaman dong Pak. Ya. Jadi ada nggak Pak cara untuk ngatasin ulat bulu yang merusak tanaman gitu? Ada, kita menggunakan konsep pengendalian hama terpadu. Jadi kalau di pertanian itu yang dikenalkan adalah konsep pengendalian hama terpadu. Pertama
dengan cara fisik. Misalkan kita membunuh ulat tersebut, bunuh aja dengan tangan gitu ya. Kedua dengan cara biologi, mendatangkan musuh ulat tersebut. Misalkan burung atau ayam, mungkin ayam makan gitu ya, bisa aja kan makan ulat bulu gitu. Atau dengan cara alat mekanik, misalkan dengan cara di ini aja ya, kalau ada di pohon dengan api juga gitu ya, bisa kan dipanasin sedikit, dipakai bakar api, direrap gitu ya, di istilahnya dipanasin lah gitu, itu bisa mati juga ulat-ulat bulu tersebut. Selain itu, nah terakhir berarti kita harus menggunakan pestisida. Jadi kalau misalkan ulat bulu terus bertambah terus dan tidak tadi dengan cara-cara yang lain tidak bisa tertanggulangi, ya jalan terakhir yang digunakan adalah menggunakan pestisida. Jadi dengan insektisida, golongan insektisida, sehingga itu bisa membunuh ulat bulu tersebut. Hanya ada resikonya bisa mempengaruhi lingkungan hidup dan juga bisa membunuh musuh-musuh ulat bulu tersebut. Sehingga penggunaan pestisida ini merupakan anjuran yang terakhir apabila kita mengendalikan hama atau ulat di dalam tanaman. Karena apa? Karena tadi ada resiko dampak terhadap lingkungan hidup dan ekosistem yang ada di muka bumi ini. Ya. Saya tahu kalau ada beberapa ulat yang bisa dimakan, apa yang kayak ulat kera gitu, kan ya. Nah kalau buat ulat bulu sendiri Pak gimana? Bisa jadi bahan pangan gitu? Sampai hari ini saya belum mengetahui ulat bulu bisa jadi bahan pangan. Tapi kalau ulat sutra gitu ya, itu mungkin bisa sudah ada yang dimakan gitu. Saya pernah mencicipi satu gitu. Ya, tapi kalau ulat bulu ya saya belum tahu masalah itu. Ya mungkin mudah-mudahan ke depan itu bisa diketahui, ulat bulu itu bisa dimakan, seperti belalang juga kan bisa gitu ya, itu menambah ini. Tapi ya kita sampai hari ini saya belum membuat atau mengetahui tentang ulat bulu itu bisa dimakan. Ya paling kalau menurut saya kalau mau dimakan diberikan ke ayamnya disembelih gitu baru dimakan gitu. Nah, makan ayamnya kita makan ayamnya aja. Nah mungkin nanti ke depan ya siapa tahu bisa dimakan. Tapi di Indonesia ini kan sumber makanan masih banyak loh. Dari makan ulat, untuk makan ulat, makan ikan juga masih banyak. Ikan di sungai masih banyak gitu. Burung juga masih banyak gitu ya. Ayam juga masih banyak. Ya jangan sampai nanti ulat dimakan gitu ya. Jadi jadi bagi saya sampai hari ini belum tahu tentang ulat tersebut apakah nanti bisa dimakan oleh manusia atau tidak. Ya. Langsung ke pertanyaan berikutnya Pak. Ya boleh. Apa perbedaan antara ulat bulu jantan sama ulat bulu betina? Nah ulat bulu jantan itu dia mempunyai titik kuning pada ujung pangkal ininya, pangkal ekornya gitu ya. Ada kepala, ada ekor gitu. Nah ada titik kuning di bawahnya. Itu adalah ciri ulat jantan. Kalau ulat yang betina tidak ada. Ya. Berarti di bagian bawahnya. Iya, bagian bawahnya ya. Nah untuk pertanyaan terakhir nih Pak, bagaimana cara membedakan ulat bulu dengan ulat jenis lainnya Pak? Yang paling menonjol yaitu dari bulunya. Karena disebut ulat bulu karena berbulu. Kalau tidak berbulu berarti tidak akan disebut ulat bulu gitu. Jadi ada ulat yang hijau ya karena hijau dia gitu. Kemudian ada ulat penggerek batang itu tidak berbulu. Nah ini ulat bulu itu mempunyai ciri khas tadi bulunya, dan bulunya itu ada yang panjang ada juga yang pendek. Jadi tergantung jenis ulatnya. Jadi kalau ulatnya yang besar kadang-kadang bulu-bulunya kan panjang-panjang gitu ya. Jadi menakutkan, melihatnya aja menakutkan, apalagi menyentuhnya gitu. Karena dari bulu itu tadi, bahwa bulu itu adalah perlindungan bagi ulat tersebut ya, perlindungan dirinya bagi ulat tersebut. Jadi ciri yang paling bisa dibedakan apabila orang melihat ulat bulu atau bukan ulat bulu ya dari jenis itunya tadi, dari fisiknya. Oh ini berbulu berarti ulat bulu gitu ya. Jadi sangat mudah sekali untuk membedakan. Ya.
Udah Pak gitu aja. Iya. Makasih udah ngeluangin waktunya. Iya, nggak apa-apa. Ya, mohon maaf kalau ada kesalahan kata dari saya. Iya, nggak apa-apa. Semoga ilmu yang Bapak berikan bisa bermanfaat ya Pak. Iya. Ya, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga sukses.